Irama Live Talk. Irama Live Talk. Ya, 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya, pasti infonya. Halo, selamat pagi menjelang siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pasti masih semangat lah ya. Dan juga masih bahagia dengan sajian informasi dan juga hiburan dari Irama FM. Nah, kali ini masih bersama Ayu temani Anda bersama Irama Live Talk, di mana menghadirkan narasumber kita, yaitu nanti kita akan berdialog interaktif tentang tema yang nanti kita angkat, yaitu keuntungan tanam padi dengan transplanter. Nah, bersama Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo sudah hadir narasumber kita yang ada di Irama FM, yaitu Ibu Desti Lina Erfawati SP selaku penyuluh pertanian, dan juga didampingi Bapak Toat Ismanto ya selaku praktisi penyedia jasa tanam padi dengan transplanter dari kelompok Tani Maju Desa Bangkot, Kecamatan Purwodadi ya. Untuk warga Purwodadi, selamat pagi. Nah, sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Ada Ibu Desti Lina Erfawati. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ini. Yeah. Dan kali ini Ibu Desti Lina tidak sendirian, karena bersama didampingi oleh Bapak Toat Ismanto. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Kadang Tani Sepurworejo. Oke, pastinya ya. Oke, bagi Anda silakan yang ingin berinteraksi langsung, nanti bisa tanya-tanya lah di line teleponnya ya di 02753214446, dan juga SMS online serta WhatsAppnya di 081392696815. Ini tentang tema yang kita angkat, di mana keuntungan tanam padi dengan transplanter. Nah, sebelumnya ke pembahasannya, nanti kita tanya dulu apa sih itu transplanter. Nah, sebelumnya untuk memberikan pengawalan pertama untuk mengawali jumpa kita kali ini, silakan dari Ibu Desti. Ya, terima kasih Mbak Ayu, pendengar Irama FM di Purworejo dan sekitarnya, khususnya Poro Kadang Tani. Ya, saat ini kita mungkin sedang itu ya, heboh dengan euforianya tanaman hias, Mbak Ayu ya. Betul sekali. Ada rondo bolong ya. Jadi bukan rondo bolong, Mbak. Tapi rondo bolong itu. Itu daun pada bolong, Mbak ya. Okay. Nah, kemudian ada aglonema. Ini meskipun euforia tanaman hias ini memang membuat energi positif ya. Jadi masyarakat kita gemar bertani dan juga tanam menanam. Mungkin di urban farming kita di Purworejo juga berkembang. Nah, ini positif, Mbak. Betul, ya, bisa dilanjut. Termasuk Mbak Ayu juga ya, mungkin ya, gemar tanaman bunga ya. Nah, ini tetapi untuk para kadang tani, ini kita sedikit mengingatkan saja, kita sudah masuk ke bulan Oktober, dan kalau musimnya normal Oktober Maret itu adalah musim penghujan. Untuk itu mungkin di bulan Oktober ini kita sudah menjumpai sedikit intensitas hujan, dan kita bisa mengawalinya dengan persiapan tanam, contohnya juga dengan pembersihan saluran air, kemudian pengendalian tikus massal untuk daerah-daerah endemi tikus. Nah, untuk daerah tada hujan mungkin yang tanamnya juga bisa mungkin padi atau palawija, ini tanahnya sudah mulai basah, ini bisa ditanami dengan tanaman-tanaman semusim seperti jagung dan juga ketela pohon. Mungkin itu Mbak Ayu. Oke, mungkin dari Pak Toat sendiri nih, mungkin bisa memperkenalkan. Wah, keluarkan suara Anda, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi juga untuk Kadang Tani Sepurworejo ya. Jadi untuk praktisi atau kami sebagai pelaku penanam padi dengan mesin transplanter itu sangat berterima kasih sekali kepada Dinas Pertanian ya, yang mana Bapak kami di Purworejo, yang mana kami sudah mendapatkan transplanter dan kami manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi mulai tahun 2016 kami sudah melakukan itu, sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai merambah ke desa-desa sekitarnya. Oke, gitu, ini bisa Mbak Ayu. mungkin langsung aja dijelaskan ini. Ya. Apa sih yang disebut sebelum ke mengapa alat transplanter itu penting dan lain sebagainya. Transplanter itu sendiri seperti apa sih gitu? Ya. Mungkin dari Pak Toat. Ya. Oke, Ya, saya dia- belum hafal nih ya dari Pak Toat. Pak Toat aja. Iya, silakan, Pak. Pak To. Pak To, oke, Pak To boleh. Pak To aja lebih enak. Jadi gini Oke. Mbak Ayu, terima kasih ya. Transplanter itu kan modifikasi alat tanam ya untuk mempermudah petani betulnya. Jadi itu insinyur Indonesia menciptakan supaya petani itu lebih mudah, lebih efisien dalam penyelesaian pengerjaan tanamnya. Jadi alat tanam transplanter itu ada 4 bagian di mesinnya itu. Jadi nanamnya tuh maju nggak mundur. Kalau gitu? selama ini kan nanamnya mundur ya. Biasanya mundur. Ini kita namanya maju. Kenapa?
petani inginnya maju. Nah, itu. Jadi maju 4 Visi-misi kota itu. ya. Nah, jadi transplanter itu alat tanam pengganti manusia untuk Oke. lebih cepat. Itu Mbak Ayu. Oke, mungkin langsung aja nih. Mengapa sih alat tanam transplanter ini perlu digunakan? Apakah sudah tidak ada lagi tenaga tanam manual ataupun tukang tandur gitu biasanya? Mungkin silakan Iya. dijelaskan. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Nah, Balai Irama khususnya Poro Kadang Tani, salah satu input pendukung usaha tani padi ini tentunya adalah tenaga kerja tanam ya. Nah, secara umum saat ini jumlah petani kita itu semakin sedikit ya. Jadi generasi yang sudah senior, petani senior itu sudah berkurang. Sedangkan generasi muda kita biasanya lebih memilih bekerja di sektor lain. Nah, ini memang masih ada tenaga tanam manual masih ada, tetapi jumlahnya sudah berkurang. Nah, hal ini menjadi kendala saat musim tanam tiba. Petani berharap dapat tanam tepat waktu dan segera selesai, karena jika terlambat tanam itu akan mempengaruhi keberhasilan tanam di musim ini dan juga musim selanjutnya. Contohnya untuk wilayah-wilayah yang masih banyak tenaga tanam ini mungkin tukang tandur masih banyak, kemudian belum memerlukan jasa tanam dengan transplanter. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang sawahnya luas ya Mbak Ayu, seperti Ngombol, Purwodadi, Grabak seperti itu, ini biasanya kekurangan tenaga tandur atau tukang tandur karena mereka biasanya serempak tanamnya Mbak, sehingga kurang tenaga tanamnya. Nah, untuk itu kehadiran rice transplanter ini sangat membantu bagi mereka. Oke, mungkin kalau bisa tadi kan sempat dijelaskan kok itu jalannya maju, apa nggak ke apa namanya tuh, injek ya, otomatis kan melenyet gitu. Nah, untuk Pak Toat sendiri nih, sebelum menjelaskan tentang bagaimana teknis tanam padi dengan transplanter, nah bisa dijelaskan keuntungannya seperti apa sih bila menggunakan tanam padi dengan rice transplanter tersebut? Baik, terima kasih Mbak Ayu ya sekali lagi ya untuk Kadang Tani ya. Jadi banyak keuntungan yang kita dapat dengan menggunakan mesin transplanter ya. Salah satunya dari sisi waktu. Waktu itu kalau manual dengan SDM manusia ya, dengan SDM-nya itu antara 8-10 orang itu 2-4 jam. Tapi kalau dengan mesin itu hanya satu iring itu 55 menit. Satu iring itu luasannya 1.600 meter persegi lah ya. Itu cuma 55 menit. Jadi bisa kita pindah lagi ke lokasi yang lain. Itu dari waktu. Lalu dari sisi bibit, itu bibit tidak mengalami stuck atau kalau sekarang kita bilang KDART ya, bukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Tapi kekerasan dalam rumpun tanam, rumpun padinya itu tidak disabet, tidak digebyok ya kalau bahasa Jawanya, tidak dilempar, terus didaut ya, tidak. Sama-sama didaut, tapi daudnya ini lebih halus ya, lebih bagus lagi, digulung, jadi tidak merusak akar-akarnya. Itu loh Mbak Bayu, salah satunya itu. Oke. Nah, ini ternyata Bapak Toat ini adalah petani yang juga penyedia jasa tanam ya. Ternyata ini pernah memenangkan suatu apa gitu, bisa diceritakan sedikit dong? Ya, terima kasih. Oke. Tahun 2016-2017 kami juara 1 kelompok tani maju untuk tingkat kabupaten. Itu juara 1 Mbak. Lalu status kami naik dari penerus pemula menjadi madya. Nah, madya diamanatkan di situ bisa untuk menularkan pengalaman, bukan meminteri ya, pengalaman kita tularkan kepada yang lain. Itu diperbolehkan karena status kami adalah madya. Itu tahun 2016-2017 kita menang juara 1. Lalu masuk tingkat provinsi 6 besar. Itu. Jadi dari situ kami termotivasi dan selalu melakukan proses-proses untuk kemajuan petani, khususnya di Desa Mongkot untuk kelompok tani maju dan umumnya sekitarnya wilayah Purwodadi. Itu Mbak Ayu. Itu inovasi dari Bapak sendiri atau bagaimana? Oh enggak, kami adalah tim. Kami tim bekerja bersama-sama. Kami menuangkan dalam suatu konsep. Ini loh, kalau kita mau maju namanya petani maju. Berat nama maju sebenarnya itu. Nah, itu konsep itu kita tuangkan bareng-bareng, ayo kita jalan bareng-bareng. Jadi bukan sendiri, kita sama-sama. Jadi kemandirian untuk kesejahteraan, untuk kebersamaan itu tadi. Itu Mbak Ayu. Ya, ini menurut Bu Desti nih, mengapa sih alat tanam transplanter ini perlu digunakan? Apakah sudah tidak ada lagi yang misalkan yang lain-lain itu kan tradisional itu yang tadi sudah dijelaskan apa ya? Daud ya. Ya. Itu
memang dari Bu Desti sendiri efektif memang seperti itu dari penilaian dari dinas sendiri mungkin. Ya, pendengar Irama FM khususnya Poro Kadang Tani, kami para petugas lapang kan juga biasa menerima keluh kesah daripada petani, Mbak. Ya, jadi salah satunya ketika musim tanam itu terjadi kesulitan, mereka kesulitan mencari tukang tanam, dapat tapi mungkin nanti gitu, sehingga tidak bisa segera untuk tanam. Padahal mereka inginnya segera, sehingga kalau bahasa petani adalah ngoyak ke banyu, sehingga musim ini biar segera tanam. Musim satu ya, kuncinya ada di musim tanam pertama. Jadi kalau musim tanam pertama itu tepat waktu tanamnya, nanti musim kedua kita masih bisa kecukupan air ya, seperti sampai panen masih cukup air. Nah, ini dengan transplanter seperti tadi Pak Toa sudah sampaikan bahwa hemat atau efisiensi di waktu ya, sehingga cepat selesai, bisa berpindah tempat, sehingga lahan itu kita bisa tanam serempak, kemudian cukup tenaga kerjanya. Berarti dilihat dari beberapa aspeknya. Iya, Oke, betul. menguntungkan. Ya Bu Destini, mengingat banyak keuntungan tanam padi dengan transplanter, apakah di Purworejo sendiri ini sudah banyak yang memiliki alat ataupun yang menyediakan jasa tanam dengan rice transplanter? Ya, iya Mbak Ayu, di Purworejo ini sebenarnya sudah cukup banyak ya kelompok tani yang memiliki alat rice transplanter ini. Nah, ini berdasarkan data dari bidang prasarana-sarana Dinas Pertanian, bantuan dari pemerintah mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, ini ada sejumlah 21 transplanter yang ada di kelompok tani. Untuk tahun ini saja, tahun 2020, dari anggaran APBN ya, itu ada 6 unit transplanter di 6 kelompok tani. Nah, ini baru belum lama diserahkan kepada kelompok tani, dan dari Dinas Pertanian juga mengadakan pelatihan untuk calon operator penerima bantuan ini. Namun ada ini Mbak, jadi sedikit disayangkan bahwa yang aktif digunakan atau yang menyediakan jasa tanam dengan transplanter ini belum banyak. Begitu Mbak Ayu. Jadi ada beberapa kendala mungkin di lapangan yang kami amati berdasarkan pengalaman atau mungkin juga keluh kesah dari para petani. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, ini kendalanya adalah operator transplanter yang mungkin belum terampil, yang menyebabkan petani kurang puas dengan hasil tanamannya, Mbak. Ya, jadi musim tanam berikutnya jadi sepi peminat gitu ya. Jadi ini sekarang tanam pakai transplanter kurang bagus, besok enggak lagi lah, manual lagi aja seperti itu ya. Itu karena mungkin permasalahan di operator yang belum terampil ya, seperti itu. Yang kemudian, yang kedua, menurut pengamatan kami ya, jadi kerusakan alat dan kesulitan mencari bengkel dan juga spare part dari mesin ini yang mungkin menyebabkan para penyedia jasa ini jadi berhenti. Jadi sudah alat rusak, kemudian susah memperbaiki, sudah akhirnya tidak dipakai seperti itu. Kemudian ada lagi Mbak, mungkin ya itu tadi, ini berkaitan dengan kelembagaan tentunya, tentang kelompok tani. Biasanya ini penerimanya adalah kelompok tani, jadi kurangnya dana untuk perawatan dan perbaikan mesin. Mungkin sudah tahu spare part penggantinya itu, bengkelnya di sana, tetapi mungkin kurang anggaran untuk membeli spare part pengganti seperti itu. Kemudian satu lagi, ini mungkin yang agak susah ya Mbak, yaitu petani itu belum yakin akan keuntungan penggunaan transplanter. Nah, nanti makanya kami di sini ya bersama petani penyedia jasa berusaha mengkampanyekan ya Pak Toat keuntungan penggunaan transplanter, agar mesin-mesin transplanter yang ada di masyarakat ini aktif digunakan dan dimanfaatkan. Kemudian tentunya dirasakan oleh kelompok tani pemilik dan juga oleh petani pengguna jasa tanam. Nah, ini sayang sekali sebenarnya jika mesin transplanter yang sebenarnya petani sendiri inginkan untuk kemudahan usaha tani tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, pemerintah ini sudah memberi bantuan sesuai permintaan atau kebutuhan petani ya. Contohnya gini, untuk alat mesin pertanian modern ini kan diberikan lengkap, selain alatnya juga diberikan pelatihan bagi calon operatornya. Kalau mungkin masyarakat paham harga transplanter itu cukup tinggi Mbak ya. Contohnya untuk merek Yanmar yang digunakan kelompok tani Bongkot ya Pak. Untuk tipe AP4 ini bisa mencapai 74 juta. Ya, kalau beli sendiri
Berat ya mampu, Pak. berat. Ya seperti itu makanya. Bertahun-tahun nabung itu. Ya harapannya kita petani atau kelompok tani yang mempunyai ini bisa digunakan kembali seperti itu. Oke, ini untuk memberi gambaran bagi para petani tadi ya padi ya, misalkan di sini ada tadi Pak Toat menyebutkan salah satu keuntungan penggunaan transplanter adalah efisiensi tenaga kerja, waktu dan juga biaya ya. Nah, seberapa efisienkah jika itu dibandingkan dengan penggunaan tenaga tanam manual gitu? Oh ya, makasih Mbak Ayu. Jadi membandingkan mesin dengan manusia tuh pasti ada plus minusnya, tapi banyak plusnya ya kalau dengan mesin. Satu contoh kita memberi gambaran atau lokasi sawah itu satu iring tuh 1.600 meter persegi. Ini kita bicara dengan manusia dulu ya. Itu satu iring itu 10 orang. Ya, 2 orang itu ngenteng ya, bahasanya ngenteng tuh garis ya. Kalau bahasa Indonesia garis, tapi ngenteng. Berarti ngenteng itu 2 orang khusus untuk ngenteng. Terus yang 8 orang itu tandur mundur, tanam mundur ya. Itu kan satu belah itu 2 orang, berarti 4 pasang, 8 orang itu. Itu dari sisi SDM-nya. Tapi kalau dengan dengan mesin transplanter, operatornya cukup 3. Satu yang mengoperasikan mesinnya. Satu yang menyediakan benihnya. Yaitu benihnya agar tidak stuck lama ya perpindahannya. Satu lagi yang nanti penyulamnya bila mana ada yang bolong, itu dari tenaga. Terus dari si waktu, kalau dengan mesin itu 55 menit satu iring. Tapi kalau dengan manusia, dengan 10 orang tadi itu antara 2 sampai 4 jam. Berarti kan waktu yang dipergunakan memang lebih cepat dengan mesin ya. Terus dari sisi biaya. Nah, sisi biaya kalau mesin itu kami patok satu iring itu 150.000. Itu lepas. Karena 55 menit cukuplah bagi kami untuk 150 itu 3 orang karena kita akan berpindah lagi. 3 orang 150? Ya. Atau satu orangnya 150? Oh, sugih kalau 150 itu 3 orang. Lepas itu tidak dikirim makanan. Ya, lepas itu pengertian tidak dikirim makanan. 3 orang. 3 orang. Hemat ya. Iya, jadi hemat 7 ya, 10 kan itu 3, jadi hemat 7 orang. Nah, itu dari sisi SDM-nya, dari sisi biayanya. Itu kalau tandur itu 150 mesin ya, tanam dengan mesin itu 150 per iringnya. Tapi kalau dengan SDM manusia tadi manual ya, kalau kita sepakati sini manual ya, itu 200 dibagi orang tadi. Nah, berarti ada selisih 50.000. Itu dari sisi biayanya. Masih ditambah ngirim. Nah, masih ditambah ngirim lagi. Tentang ngirimnya itu apa masih tambah ngirim, tapi kita nggak lepas sudah. Itu dari sisi upahnya. Terus dari sisi sehatnya. Nah, ini kan sebetulnya ujung-ujungnya itu kan peningkatan produksi padi. Ya. Kita pondasikan dengan winihnya yang sehat dulu. Nah, kalau mesin itu dijamin sehat. Dalam bukan arti kita ria, tidak ya. Membandingkan antara yang manual dengan mesin itu lebih sehat dengan mesin. Karena apa? Bibitnya ya. Itu bibitnya itu kalau dengan bagian ya dengan mesin itu dia tidak mengalami luka. Digulung sehat. Tapi kalau yang manual itu disabet. Dipukul ya, digebuk, disabet, dilempar KDART, rumput tanam itu. Nah, itu. Terus ya dari sisi biaya sudah, dari sisi SDM sudah, dari kesehatan ini juga sudah. Terus dari sisi jumlah benihnya itu permanen dia. Nyapitnya itu udah pasti 10 kilo ya 10 kilo. Tapi kalau dengan manual itu 12 sampai 15 kilo. Jadi ada penghematan untuk ini. Jadi itulah yang kami katakan lebih efisien menggunakan mesin daripada membandingkan dengan tenaga manusia. Karena ujungnya nanti adalah peningkatan produksi padi. Itu Mbak Ayu. Iya, menarik juga ya. Itu berarti tentang efisiensi tenaga kerja, waktu iya, biaya iya, ya. Oke, bagus sekali nih. Menarik ya, menarik sekali. Seandainya ya nih saya punya sawah, saya juga mau sewa jasa tanam. Ya, Mbak Ayu ya. Nah, Pak Toat nih ya. Kalau tentang hemat benih ya, bagaimana sih untuk perbandingan benih yang digunakan untuk tanam dengan transplanter dan tanam manual? Baik. Jadi ada yang membedakan di sini benih transplanter dengan benih manual ya. Kalau
benih dengan mesin itu memang kita tidak sembarangan langsung mengaplikasikan di lokasi. Harus memang ada perawatan agak sedikit khusus ya. Perlakuan benih. Perlakuan benih. Oke. Perlakuan benih yang agak khusus sedikit. Karena apa? Kita pakai bagian atau tray. Tapi kita bilang pakai bagian aja ya. Sekarang ini kan lagi viralnya rondo bolong ya. Rondo bolong. Kita juga punya sebetulnya udah lama kita bukan rondo bolong tapi baki bolong. Jadi kita tuh pakai baki-baki yang bolong untuk di sawah. Itu medianya, bagiannya seperti itu. Nah, itu penyemaiannya pun ada perlakuan khusus dalam arti agar nanti pada saat tanam dan hasilnya bagus, kita juga melihat dari awalannya itu pemilihan benih yang baik dan benar. Nah, di situ. Jadi satu kotak itu satu bagian ya, itu 1,5 gelas ukurannya ya, ukurannya itu untuk benihnya. Jadi tidak sembarangan langsung kita sebar enggak. Memang ada perlakuan khusus karena memang kita mau mencari kualitasnya ya. Itu di situ. Begitu Mbak Ayu. Oke, wah ternyata ini keuntungannya banyak juga. Satu lagi nih, ini untuk Pak Toati ya. Keuntungan petani jika tanam dengan transplanter, bibitnya kok bisa lebih sehat, itu bagaimana? Nah, ini mungkin bisa diceritakan seperti apa sih bibit-bibit yang harus digunakan seperti apa? Ya, mungkin itu tadi Pak Toat, perlakuan benih itu di awal itu harus dilakukan. Tentunya kalau kita membeli benih itu kan sudah berlabel memang ya, itu sebenarnya sudah ada jaminan berapa perkecambahannya. Tetapi ada langkah yang lebih baik lagi, yaitu tetap kita melakukan perlakuan benih. Kita mencari benih yang mentes, Mbak, yang benar-benar nanti tumbuhnya bagus. Seperti itu. Jadi ketika disebar itu pertumbuhannya seragam dengan yang lain, kemudian tidak ada yang gabuk seperti itu intinya. Ya. Kemudian kenapa kok lebih sehat? Karena gini, kita tanam atau kita semai di baki. Pada saat mau ditanam itu tinggal digulung, dari baki diambil. Jadi tidak melalui proses tadi yang dicabut ya. Kalau manual kan dicabut dari tanah itu. Lumpur itu kan lengket di bibit. Nah, itu biasa kalau petani sudah paham sekali. Kenapa ini kita membandingkan saja ya. Jadi biasanya dicabut. Tentunya kalau yang namanya dicabut itu kadang ada rusak akarnya. Belum lagi setelah dicabut disabet-sabet untuk menghilangkan lumpurnya. Setelah disabet-sabet itu kan stres ya. Ibarat bayi dia sudah stres dulu sebelum tumbuh, Mbak ya. Jadi kalau yang dengan metode baki atau tray ini tidak akan mengalami yang seperti itu. Ya, kemudian setelah kalau yang tadi yang manual ya, setelah disabet-sabet biasanya masih diikat, kemudian dibawa ke sawah biasanya. Di sawah, pada saat di sawah ditempah namanya, dibagi-bagi ke hamparan, itu dilempar-lempar, itu tambah stres lagi, Mbak. Nah, dengan stresnya bibit itu ketika ditanam atau transplanting ya, atau berpindah tanam, itu mengalami stagnasi dulu. Jadi dia harus adaptasinya lebih panjang untuk dia kemudian baru tumbuh. Energi yang digunakan oleh si tanaman atau bibit padi ini lebih besar untuk dia memulihkan kondisinya dulu, baru dia tumbuh berkembang, seperti itu, Mbak. Jadi kalau menggunakan baki ini sudah langsung digulung, dibawa ke lahan, kemudian masuk ke alat transplanter ini, langsung tanam. Jadi tidak mengalami yang tadi dicabut, disabet-sabet, dilempar, tidak mengalami itu, sehingga bibit lebih sehat, pertumbuhan lebih cepat, lebih bagus. Juga nggak stres ya. Iya, betul. Oke, terima kasih sekali untuk penjelasannya dari Bu Desti. Ini Pak Toat nih, agar Balai Rama mendapat gambaran nih, langkah-langkahnya seperti apa saja sih yang dilakukan untuk tanam dengan transplanter? Oh ya, makasih Mbak Ayu dan Kadang Tani Sepurworejo ya. Jadi untuk persiapan atau langkah-langkah agar kita bisa masuk dan bisa menanam dengan mesin transplanter itu ada beberapa hal ya. Satu, persiapan bibit ya. Bibit itu menjadi modal utama dalam menanam mesin transplanter. Bila mana bibitnya tidak bagus, maka gagal dalam menanam dengan mesin transplanter. Itu bibitnya. Persiapan bibit. Lalu persiapan lahan. Lahan itu juga harus rata. Dalam arti setelah dua kali pembajakan ya. Pertama itu neras, yang kedua itu adalah perapian sampai bersih. Dan lahan itu tidak boleh banjir. Ya, tidak boleh banjir. Itu terus memahami fungsi-fungsi dari mesin itu tadi, mesinnya transplanter. Ya. Karena ada beberapa alat-alat yang harus dioperasikan, yaitu kalau gas sudah biasa ya, gas lalu perpindahan gigi sudah biasa, tapi sini ada pencapitan dalam arti jumlah tanam.
Nah, itu operator juga harus mengetahui itu. Karena apa? Pemilik sawah itu kadang-kadang berbeda permintaannya. Ada yang minta kecil atau jumlah tanam padinya sedikit ya. Ada yang minta banyak. Kalau istilah kami di sawah tuh di desa atau di petani itu namanya ombol. Ya, ombol itu banyak. Ada yang minta seperti itu. Itu harus tahu juga operator karena di situ ada alatnya juga untuk banyak atau sedikitnya jumlah padi tadi. Disetel ya, Pak. Disetel. Nah, terus memasang bibit. Memasang bibit juga harus bisa. Karena apa? Di situ ada penekan yang memang untuk bisa dia masuk. Jadi tidak asal ditaruh saja, ada memang tempat untuk menaruh bibit tadi. Terus menjalankan transplanter. Nah, ini kan maksudnya maju mundur ya. Maju mundur dalam arti dia bisa maju karena untuk nanam, mundur itu untuk parkir supaya pas. Nah, ini juga harus diketahui karena kita bermain di lahan basah atau lendut ya. Nah, itu harus kita ketahui. Terus yang paling terakhir untuk bisa langkah tadi adalah penyulaman. Penyulaman ini bukan arti kita gagal dalam menanam dengan mesin transplanter, bukan. Untuk lebih maksimal karena setiap pergantian bibit di kotaknya mesin tadi itu ada jeda rongga yang tidak terjepit. Nah, di situ biasanya. Jadi dalam satu iring nggak mungkin sampai 15 kali penyet, tidak. Hanya beberapa saja. Itu karena untuk supaya kita menyulam itu tidak tertanam oleh mesin tapi kita tambahkan di situ, kita sulami itu. Jadi bukan berarti semuanya harus disulami, itu tidak. Itu jadi langkah-langkah itu yang harus kita perhatikan dengan tanam mesin transplanter. Berarti memang butuh keterampilan yang sangat dan juga harus berlatih dong ya. Kalau nggak berlatih gimana nih bisa? Iya, pengalaman yang panjang 2016 sampai 2016 sampai sekarang itu kami sudah pahit manisnya, tapi banyak manisnya lah buat kami lah. Karena kalau bicara pahit terus nanti nggak maju-maju. Terus biasanya ada kendala nggak yang sudah dilaksanakan selama menggunakan transplanter? Kalau kendala itu pasti ada ya. Setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Tapi risiko itu jangan dijadikan sebagai kendala, sebagai kelemahan kita untuk tidak maju ya. Jadikan masalah itu solusi nantinya sebagai guru. Nah, kalau kendala itu ada beberapa hal yang memang sering kita hadapi, tapi karena seringnya, jadi kita tidak dianggap hal yang memomokkan untuk pengguna transplanter. Jadi kendala itu satu, penyemen benih, yaitu dibagi itu kurang rapat biasanya, sehingga tidak terjepit ya. Gitu. Terus lahan itu belum siap. Biasanya lahan itu menginginkan ini loh sudah jadi, ternyata kita lihat belum. Dalam arti begitu di track suruh nanam, ini yang suka terjadi karena keinginan cepatan petani melihat akaran kirinya sudah tertanam, dia baru di track minta ditanam, itu kendalanya itu. Terus lahan banjir ya, lahannya banjir ya, itu kita nggak berani karena banjir nggak kelihatan. Terus yang paling kami rasakan dan harus kehati-hatian itu yang terakhir kemarin, kita harus lihat sawah itu ada batunya tidak. Itu batu menjadi kendala besar buat penjepitnya karena satu penjepit harganya lumayan. Jadi ya karena kejadian kemarin ya Bu Desti ya, di kami melihat karena sawah itu dianggap tidak ada batunya, ternyata banyak batunya. Iya, akhirnya bisa merusak penjepit. Itu jadi patah bisa. Jadi kita harus tahu dulu. Memang harus keterampilannya harus dilatih juga ini ya. Nah, ini Bu Desti nih, mesin transplanter tersedia dan yang sebagian wilayah ya, petani kesulitan mencari tenaga kerja tanam nih. Bagaimana upaya agar mesin transplanter nih dapat dimanfaatkan secara optimal? Ya, Mbak Ayu dan juga pendengar Irama FM di Purworejo dan sekitarnya. Ya, ini memang menjadi PR buat kami ya, para petugas lapangan ya, untuk memotivasi petani untuk mengubah kebiasaan. Memang bukan hal mudah mengubah kebiasaan. Tidak hanya bagi petani sebenarnya ya, Mbak Ayu ya. Jadi mungkin semua orang untuk mengubah kebiasaan apapun, bagi siapapun itu memerlukan proses, memerlukan waktu, memerlukan motivasi tentunya untuk mau ya. Nah, bagi petani untuk tanam manual meskipun ini pengerjaannya lama, mencari tenaga kerja sulit, kemudian biayanya tinggi, tetapi bagi mereka itu sudah biasa gitu ya. Nah, meski ada kemudahan alat, kadang belum terbiasa, apalagi kalau melihat hasilnya kurang bagus seperti manual ya, karena mungkin tadi faktor yang tadi disebutkan di depan bahwa mungkin karena operator yang belum terampil dan sebagainya. Nah, ini menjadikan petani enggan menggunakan jasa transplanter ini. Nah, untuk itu berkaitan dengan pembelajaran tanam menggunakan transplanter, ini bagi kelompok tani yang mungkin baru menerima bantuan dari Dinas Pertanian, dari khususnya melalui bidang prasarana dan sarana, ini
bekerja sama dengan bidang prasarana dan sarana, ini bekerja sama dengan produsen alat dan mesin, ini memberikan pelatihan Mbak ya. Jadi bagi calon operator kemarin sudah dilaksanakan, ini lokasinya di Desa Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi. Nah ini harapannya transplanter yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian itu bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, namun demikian bagi para kelompok tani yang sudah memiliki tetapi mungkin masih menemui kendala atau mungkin kurang terampil dan sebagainya, ini bisa kita berlatih kembali bersama. Ini di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purwodadi ini akan menyelenggarakan ya Pak Toat. Ya. Ini bekerja sama dengan kelompok tani nelayan andalan atau KTNA Kecamatan Purwodadi dan juga kelompok tani maju Desa Bongkot. Ini kami di BPP Purwodadi itu siap membantu kelompok tani yang ingin lebih terampil dalam hal tanam menggunakan transplanter. Nanti kita akan belajar bersama dari mulai penyiapan bibit sampai dengan tips pengoperasian mesin transplanter agar nanti hasilnya baik, kemudian cepat selesai. Nah, selain itu juga akan diberikan tips perawatan mesin transplanter. Ya, karena hal ini penting sekali Mbak Ayu ya, karena ketidaktahuan cara perawatan dan pengoperasian ini nanti akan menentukan awet tidaknya mesin, yang tentunya ini mempengaruhi perawatan ya atau biaya perawatan seperti itu. Ya, jadi mungkin sebelum penutup ya Mbak, untuk pembelajaran sekilas pembelajaran tanam menggunakan transplanter, Balai Irama atau para petani atau kelompok tani yang memiliki transplanter coba bisa membuka channel YouTube saya di Agro channel YouTube saya di Agro Lovers ya. Ini bisa dibuka, di sana ada mulai penyiapan bibit dan sampai ke bagaimana cara tanamnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Enggak harus Mbak. Yang penting informasi bisa tersampaikan itu Mbak. Jadi kemudian yang kedua, Balai Irama juga dapat langsung menghubungi kelompok tani maju Desa Bongkot ini melalui Bapak Toat Ismanto di nomor WA 0823 3300 9100 ya. Jadi mudah-mudahan dengan informasi yang kami sampaikan ini memotivasi para kelompok tani yang mempunyai transplanter untuk memanfaatkan transplanter yang dimiliki agar memberikan manfaat. Manfaat sekali dari percakapan yang sudah kita dengarkan, mungkin bermanfaat sekali. Mungkin hanya butuh pelatihan saja. Kalau mungkin Anda yang belum kenal seperti apa sih transplanter ini, aduh terlihat ya. Oke, jangan lupa ya di Argo Lovers Agro astaga, Agro Lovers ya, jangan lupa like enggak harus Mbak. Oke, pokoknya untuk di nomor Pak Toat Ismanto juga bisa diulang lagi ya di WhatsApp-nya di 0823 33009100 ya. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung bersama Pak Toat, boleh sekali. Tapi ada rencana ya untuk sosialisasi ke desa-desa yang lainnya? Iya, dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat perlu kami informasi juga, kami bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Kecamatan Purwodadi ya, atau sebagai bapak kami ya, sebagai pelindung kami di Kecamatan Purwodadi, termasuk dengan KTNA. Dalam waktu dekat kami akan membuka pelatihan dari nol ya sampai dengan selesai. Dalam arti dari pembenihan, dari persemaian sampai tanam. Monggo kalau ada kelompok tani yang ingin bergabung atau merapat karena tidak mendapat undangan, bisa langsung. Jadi kami bukan berarti yang tidak mendapat undangan tidak boleh monggo, karena ini demi kemajuan kita bersama Kadang Tani Sepurworejo, demi peningkatan produksi pangan padi. Ada biaya? Ya, oh no, free kita. Ya, free ya? Ya free. Oke, terima kasih sekali. Ini sudah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Desti Lina Ervawati selaku penyuluh pertanian dan juga Bapak Toat Ismanto selaku praktisi penyedia jasa tanam padi dengan transplanter dari kelompok tani maju Desa Bongkot Kecamatan Purwodadi dengan tema keuntungan tanam padi dengan transplanter. Ini untuk menutup jumpa kita kali ini, silakan untuk Ibu Desti dan juga Pak Toat memberikan kesan-pesan kepada pendengar tentang tema yang sudah kita angkat. Silakan Ibu Desti. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Balai Irama di Purworejo dan sekitarnya, seperti tadi kita sampaikan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, potensi yang kita punya, kita manfaatkan dengan baik agar memberikan manfaat kepada semua pihak. Seperti itu. Ya, silakan Pak Taat. Ya, Kadang Tani Sepurworejo, salam sehat. Bila mana kita ingin maju, jadilah kita pemain, bukan menjadi penonton. Sekecil apapun kita jadi pemain. Maka bila mana para kelompok tani yang sudah memiliki transplanter, jangan henti-hentinya dan jangan
bosan-bosannya dan takut untuk melakukan proses, karena dari proses itu kita akan tahu kemajuan kita. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali. Jadilah pemain bukan penonton. Iya. Yes. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 88,5 Irama FM, dan informasi Anda bisa simak kembali tentang olahraga. Anda bisa simak jam 11 siang, yaitu di Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan kita mohon pamit ya untuk pendengar, apabila ada kata yang salah mau dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan tema yang sangat menarik lagi ya untuk Anda poro kadang tani. Oke, baru saja Irama Live Talk hadir temani Anda